Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Injal Satrianto. Saya dari mahasiswa UNP. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen mesin, yang itu materinya tentang sambungan las. Dan setelah mempelajari materi sambungan las ini, peserta didik mampu menganalisis dan memecahkan soal tentang sambungan las. Kemudian peserta didik mengenal apa itu sambungan las. Sistem sambungan ada dua jenis, yaitu sistem sambungan tidak tetap, yaitu sambungan yang jika dilepas itu tidak merusak sesuatu. Contohnya paku rivet atau paku keling, key atau pasak, kemudian ball and nut atau baut dan mor. Dan sistem sambungan yang kedua, dan jenis sistem sambungan yang kedua yaitu sambungan tetap, yaitu welding atau las atau pengelasan. Welding atau pengelasan merupakan teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Lingkup penggunaan teknik pengelasan dalam konstruksi sangat luas, meliputi rangka baja, jembatan, perkapalan, bejana tekan, pipa pesat, pipa saluran, dan sebagainya. Dan ini adalah contoh-contoh dari sistem sambungan. Ini ada sambungan tetap, yaitu welding las. Kemudian ada sambungan tidak tetap, yaitu sambungan yang menggunakan dengan baut dan mur, yaitu pada pipa untuk menyambungkan antar pipa. Nah, kemudian kita masuk ke jenis pengelasan. Yang pertama itu las dengan menggunakan panas atau fusion welding atau cair atau lebur. Jenis-jenisnya ada thermite welding, gas welding atau las karbit atau las asetilin, dan electric arc welding atau las listrik. Jenis pengelasan yang kedua yaitu las dengan menggunakan panas dan tekan atau 4G welding atau tempa, yaitu dengan cara antara ujung las dan ujung permukaan yang akan ditempelkan untuk benda yang ditempelkan, yaitu dengan cara dipanaskan. Setelah panas kemudian ditempelkan dalam suhu yang sangat tinggi, sekitar di atas dari 1000 derajat atau 1000 derajat. Keuntungan menggunakan sambungan las yaitu sambungan pengelasan memberikan efisiensi maksimum 100% dibandingkan dengan sambungan lainnya. Perubahan dan penambahan dapat dengan mudah dibuat pada struktur yang ada. Kemudian tegangan atau tarik atau tekan tidak akan melemah. Sambungan yang sangat kaku. Proses pengelasan dapat dilakukan dengan waktu yang cepat. Kekuatan las menggunakan kekuatan struktur. Kekurangan menggunakan sambungan pengelasan yaitu yang pertama, karena ada pemanasan yang tidak merata dan pendinginan selama proses sehingga dapat menimbulkan distorsi atau tegangan tambahan. Yang kedua, membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Yang ketiga, tidak ada ketentuan untuk ekspansi dan kontraksi dalam pengelasan, maka akan ada kemungkinan retak berkembang di dalamnya. Yang keempat, diperlukan pemeriksaan pekerjaan pengelasan lebih sulit daripada sambungan lainnya. Pertimbangan utama yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis pengelasan adalah yang pertama, bentuk komponen yang akan dilas. Yang kedua, ketebalan pelat atau benda yang akan dilas. Yang ketiga, arah gaya yang diterapkan. Kemudian ini ada jenis sambungan pengelasan. Yang pertama, sambungan berhimpit atau lap joint, yaitu ada sambungan tunggal melintang, yaitu kita las bagian ujung pada benda yang berhimpit. Yang kemudian ada ganda melintang, yaitu dengan ujung dan ujung antara benda yang berhimpit, yaitu bagian atas dan bagian bawah ini. Yang kemudian ada parallel fillet, yaitu dengan pengelasan pada ujung depan benda yang berhimpit.
Nah, di bagian ini dia. Yang kedua jenis sambungan pengelasan yaitu ada sambungan tumpu atau butt joint. Ada kampu V, nah, seperti ini dia. Ada kampu V ganda. Nah, yang ketiga yaitu sambungan sudut atau corner joint. Itu ada 3 jenis. Ada corner joint, ada edge joint, ada sambungan T. Kemudian kita mengukur sambungan las melintang atau lap joint, yaitu T sama dengan tebal setengah diagonal BD. BD ini dia. Kemudian S tinggi atau tebal kaki las AB atau BC. Nah, kemudian T sama dengan S dalam kurung sin 45 derajat yaitu 0,707 S. A sama dengan T kali L sama dengan dalam kurung 0,707 S dikali L. Dan untuk mengukur sambungan las melintang tunggal yaitu P sama dengan A sigma rata-rata T sama dengan 0,707 dikali L sigma rata-rata T. Kemudian untuk mengukur sambungan las melintang ganda yaitu P sama dengan 2 dalam kurung A dikali sigma rata-rata T sama dengan 2 dalam kurung 0,7,0 dikali L sigma rata-rata T. Kemudian untuk mengukur kekuatan las pada tepi benda kerja yaitu P sama dengan 2 dalam kurung A dikali tau rata-rata sama dengan 2 dalam kurung 0,707 S dikali L dikali tau rata-rata. Kemudian didapat 1,41 dikali S dikali L dikali tau rata-rata, dimana tau rata-rata sama dengan tegangan geser izin bahan las. Beberapa kasus khusus pada sambungan pengelasan fillet yaitu yang pertama lingkaran las fillet mengalami torsi. Untuk mencarinya yaitu tau per R sama dengan T per J. Dan untuk mengukur tegangan geser pada bahan, tau sama dengan T per R per J sama dengan T dikali D dibagi 2 per Pi per 4 dikali D pangkat 3 dikali T sama dengan 2T per Pi D kuadrat kali T. Dan untuk mengukur tegangan geser maksimum yaitu tau max sama dengan 2T per D dikali T max sama dengan 2T per Pi dikali D kuadrat dikali 0,707 S sama dengan 2,83 dikali T per Pi D kuadrat dikali S, dimana T yaitu torsi atau puntir yang terjadi pada batang, S yaitu tinggi atau tebal kaki las, J yaitu momen inersia polar. Untuk mencari J yaitu Pi per 4 D pangkat 3 dikali T. D yaitu diameter batang, T yaitu diameter atau las setengah diagonal. Dan kemudian ini untuk mencari penampang las, ada untuk mencari jarak titik berat yaitu XC dan YC. Untuk mencari luas penampang yaitu kemudian untuk mencari luas penampang A sama dengan Pi per DT. Kemudian ada rumus untuk mencari momen statis, ada 2 yaitu SX dan SY. Dan untuk mencari momen inersia ada 3 yaitu IX, IY dan IP.
Kemudian yang kedua yaitu lingkaran las fillet yang mengalami momen lentur atau bending moment. Untuk mencari tegangan lentur maksimum yaitu sigma B max sama dengan 4M per Pi kali D kuadrat dikali 0,7,0 dikali S sama dengan 5,6 M per D dikali D kuadrat dikali S, di mana M yaitu momen lentur yang terjadi pada batang, S yaitu tinggi atau tebal kaki las, D yaitu diameter batang, T tinggi atau tebal setengah diagonal, Z yaitu luas penampang bagian las. Yang ketiga yaitu mengukur panjang las fillet yang mengalami torsi. Untuk mengukur tegangan geser atau shear yaitu tau sama dengan T dikali L bagi 2 per T dikali L pangkat 3 dibagi 6 sama dengan 3 T per T dikali L kuadrat. Untuk mencari tegangan geser maksimum yaitu tau max sama dengan 3T per 0,707 dikali S dikali L kuadrat sama dengan 4,242 dikali T per S dikali L kuadrat, di mana T yaitu torsi atau puntir yang terjadi pada batang, S sama dengan S yaitu tinggi atau tebal kaki las, J yaitu momen inersia polar. Untuk mencari J pada tegangan geser ini adalah J sama dengan 2 dikali T dikali T pangkat 3 per 12 sama dengan T dikali T pangkat 3 per 6. Kemudian T yaitu tinggi atau tebal setengah diagonal, D diameter batang. Kemudian kita mencari kekuatan sambungan las tumpu atau butt joint. Di sini yang harus diperhatikan yaitu perencanaan las tumpu atau butt joint untuk tarik dan tekan pada sambungan V perlu dipertimbangkan. Yang kedua, dalam kasus ini tinggi atau tebal kaki las S sama dengan tebal plat. Yang pertama, untuk mengukur kekuatan tarik sambungan las tumpu atau kampu V, yaitu pada gambar A adalah sigma T sama dengan P per A sama dengan P per T dikali L, di mana L yaitu panjang pengelasan. Yang kedua, untuk mengukur kekuatan tarik sambungan las tumpu atau kampu V double pada gambar B bisa Anda perhatikan, yaitu sigma T sama dengan P per A sama dengan P per dalam kurung T1 ditambah T2 dikali L, di mana T1 yaitu tinggi atau tebal kaki las pada bagian atas, yang T2 adalah tinggi atau tebal kaki las bagian bawah. Beban aksial pada bagian las yang tidak simetris yaitu beberapa bagian las tidak simetris seperti sudut saluran. Kemudian beban aksial pada bagian las yang tidak simetris yaitu beberapa bagian las yang tidak simetris seperti sudut saluran. Bagian T antara lain adalah pengelasan sudut tepi flange, yaitu pada LA panjang las bagian atas, LB panjang las bagian bawah, L panjang las seluruhnya, A ditambah B, kemudian P beban aksial. Ini ada A yaitu jarak las dari atas ke sumbu gravitasi, B jarak las dari bawah ke sumbu gravitasi. Kemudian ini LA adalah panjang las bagian atas, kemudian LB panjang las bagian bawah, L panjang las seluruhnya A tambah B,
kemudian P beban aksial, A yaitu jarak las dari atas ke sumbu gravitasi, B jarak las dari bawah ke sumbu gravitasi. Dalam kasus ini, panjang las harus proporsional, setimbang ketika pengelasan dilakukan dan benda pada sumbu gravitasi. Karena jumlah momen dari las pada sumbu gravitasi harus 0, maka LA dikali A dikurang LB dikali B sama dengan 0. Kemudian kita jadikan persamaan, yaitu LA dikali A sama dengan LB dikali B. Karena L sama dengan LA tambah LB, dan untuk mencari LA yaitu L dikali B per A tambah B, dan untuk mencari LB yaitu L dikali A per A tambah B. Kemudian beban eksentrik pada sambungan las juga ada yang perlu diperhatikan, yaitu beban eksentrik dapat terjadi pada sambungan las dengan berbagai cara. Yang kedua, tekanan yang disebabkan pada sambungan mungkin berbeda secara alami atau sama. Yang ketiga, tekanan di induksi yang dikombinasikan tergantung pada sifat dari tekanan. Kemudian yang keempat, yaitu ketika tegangan geser dan tegangan lentur secara bersamaan terjadi pada sambungan, maka tegangan maksimumnya adalah yang pertama, tegangan normal maksimum sigma T max sama dengan sigma B per 2 ditambah 1/2 akar dalam kurung sigma B kuadrat tambah 4 tau kuadrat. Dan yang kedua, tegangan geser maksimum yaitu sigma max sama dengan 1/2 akar sigma B kuadrat tambah 4 tau kuadrat. Kemudian kita masuk ke tinjauan kasus. Yang pertama, sebuah sambungan T tetap di satu ujung dan dikenakan beban P eksentrik pada jarak E. Pada sambungan akan terjadi dua jenis tegangan. Yang pertama, tegangan geser langsung karena gaya geser P bekerja di sambungan las. Dan yang kedua, tegangan lentur akibat momen lentur P dikali E. Untuk mencari luas las-lasan, yaitu A sama dengan 2 dikali T dikali L sama dengan 2 dikali 0,707 dikali S dikali T sama dengan 1,414 dikali S dikali L, dimana T yaitu S cos 45 derajat sama dengan 0,707 S, sehingga tegangan geser langsung yaitu tau P per A sama dengan P per 1,414 dikali S dikali L. Kemudian untuk mencari penampang modulus lasan logam pada tebal las, yaitu Z sama dengan 2 dikali T dikali T kuadrat per 6 sama dengan 2 dalam kurung 0,707 dikali S dikali T kuadrat per 6 sama dengan S dikali L kuadrat sama dengan 4,242. Untuk mengukur momen lentur atau bending, yaitu M sama dengan P dikali E. Dan untuk mengukur tegangan lentur, yaitu sigma B sama dengan M per Z sama dengan 4,242 dikali P dikali E per S dikali L kuadrat, sehingga kita dapat untuk mencari tegangan normal yaitu sigma T max sama dengan sigma B per 2 ditambah
sigma max. Untuk mencari tegangan geser maksimum yaitu tau max sama dengan 1/2 akar sigma B kuadrat tambah 4 tau kuadrat. Kemudian kita masuk ke pembahasan soal. Soal pertama yaitu lebar plat yaitu 75 mm disambung dengan las fillet paralel di mana tebal kaki las 12,5 mm pada las melintang tunggal dan ganda. Tegangan tarik maksimum 70 MPa dan tegangan geser 56 MPa. Tentukan panjang las paralel masing-masing jika sambungan mengalami beban statik. Nah, jadi untuk penyelesaiannya yaitu kita mencari panjang efektif las. Untuk las melintang dapat diperoleh dengan mengurangkan 12,5 mm dari pinggir plat. L1 sama dengan 75 dikurang 12,5 sama dengan 62,5 mm. Kemudian kita cari panjang las paralel untuk beban statis, yaitu seperti diketahui bahwa beban maksimum P yang dapat diterima plat adalah P sama dengan A dikali sigma T dikali L dikali T dikali sigma T sama dengan 75 dikali 12,5 dikali 70 sama dengan 65.625 Newton. Kemudian beban yang diterima oleh sambungan melintang tunggal P1 yaitu P1 sama dengan A dikali tegangan rata-rata T sama dengan 0,707 kali S dikali L1 dikali sigma T sama dengan 0,707 dikali 12,5 dikali 62,5 dikali 70. Hasilnya 38.664 Newton. Kemudian beban yang diterima oleh sambungan melintang ganda P2 yaitu 2 dikali A dikali sigma rata-rata T sama dengan 1,414 dikali S dikali L2 dikali tau sama dengan 1,414 dikali 2,5 dikali L2 dikali 56 sama dengan 990 dikali L2N. Jadi P sama dengan P1 tambah P2 sama dengan 38.664 ditambah 990 kali L2 sama dengan 65.662 N kali L2. Maka L2 yaitu 65.625 dikurang 38.664 per 990 sama dengan 27,2 mm. Karena untuk awal dan akhir pengelasan berjarak 12,5 mm, maka L2 sama dengan 27,2 ditambah 12,5 ditambah 39,7 mm, atau kemudian kita bulatkan 40 mm. Baik, sekian pembahasan materi sambungan las dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.